Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus Yesus dimanapun kita berada hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pertengahan lingkungan Gereja KBP Duren Sawit, saya menyampaikan kepada kita semua, Shalom, Horas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun teks firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini, diambil dari kitab 1 Korintus pasal 11, ayat 8 sampai ayat 12, demikianlah bunyinya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tema daripada khotbah kita hari ini adalah kita setara di hadapan Tuhan. Dus duhita dia duhpeni debata. Demikian dalam bahasa Batak. Tuntutan untuk semakin mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada zaman yang maju ini, itu semakin nyata kita lihat saudara-saudara. Karena apa? Dari sudut potensi laki-laki dan perempuan itu sebenarnya bisa dikatakan sudah memiliki potensi yang sama, kemampuan yang sama, kecerdasan yang sama. Dan sekarang kita tidak heran lagi melihat kalau ada perempuan menjadi seorang pilot, menjadi seorang pemimpin, sebagai seorang kepala daerah, dan bahkan Indonesia pun pernah dipimpin seorang perempuan, presiden kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, kita dituntun oleh Tuhan bagaimana kita menyadari bahwa ketika kita menyadari hidup kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, maupun status sosial kita yang berbeda, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita setara di hadapan Tuhan. Artinya, kalau masih ada hari ini yang masih mempersoalkan perbedaan itu, sebenarnya dia sudah tidak lagi memahami firman Tuhan. Meskipun ada perbedaan, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa perempuan itu diciptakan karena laki-laki, dan laki-laki tidak berasal dari perempuan, meskipun laki-laki itu dilahirkan oleh seorang perempuan. Tetapi firman Tuhan katakan semuanya berasal dari Allah. Itu artinya ketika kita melihat potensi dalam diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebenarnya yang kita mau angkat dalam firman Tuhan hari ini adalah, pertama, kita harus bersyukur bahwa dalam diri kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, Tuhan kasih kemampuan yang sama. Tuhan kasih kecerdasan yang luar biasa. Dan Tuhan kasih potensi yang luar biasa juga. Oleh karena itu sebenarnya hari ini kita pertama-tama diingatkan harus bersyukur pada Tuhan. Meskipun ada perbedaan kita diciptakan Tuhan, tetapi di dalam diri kita masing-masing ada kesetaraan yang Tuhan berikan. Kalau Paulus bicara soal perbedaan dalam jemaat, misalnya sebagai anggota tubuh Kristus yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ada tangan, ada kaki, ada mata dan sebagainya, tetapi Rasul Paulus sangat jelas mengatakan semua perbedaan itu, yang berbeda fungsi itu, semuanya adalah dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Jadi artinya apapun perbedaan kita dalam komunitas sebagai jemaat, dalam
diri laki-laki, dalam diri seorang perempuan. Tetapi fokus kita adalah bagaimana kita semakin membangun tubuh Kristus lewat kehadiran kita di dunia ini sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, benar bahwa Tuhan memberikan kita profesi yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita akan memasuki profesi itu, di sana tidak pernah dibicarakan soal apakah ini laki-laki, apakah ini perempuan. Mungkin di beberapa pekerjaan ada yang khusus untuk dikerjakan oleh laki-laki, ada yang khusus dikerjakan oleh perempuan. Tetapi dalam tuntutan profesionalitas dalam pekerjaan, di sana tidak dibedakan laki-laki atau perempuan. Tetapi bagaimana kita menggali potensi dalam diri kita ini sebagai ciptaan Tuhan. Memang ada hal yang unik yang Rasul Paulus percakapkan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu soal eksistensi perempuan, di mana dia harus menutup kepalanya dengan tudung sebagai penghormatan kepada kepala. Dan tentunya dikatakan di sini, seorang perempuan itu memakai tutup kepala dalam rangka menghargai wibawa suaminya. Tetapi seorang laki-laki dikatakan tidak layak kalau dia berdoa menutup kepalanya. Lalu karena itu sebenarnya bukan soal hal-hal lahiriah yang mau dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam khotbah hari ini. Sebab kalau kita bicara soal realitas sekarang, misalnya ada perempuan, dia lebih senang dengan rambut yang pendek, tetapi ada juga laki-laki yang lebih senang dengan rambut yang panjang. Dan ada juga laki-laki yang lebih suka dengan rambut yang botak, kepalanya bersih. Tetapi perempuan pun di zaman ini sudah jarang dengan rambut yang panjang. Bahkan dikatakan kalau dulu perempuan dalam ibadah-ibadah di sejarah gereja mula-mula mereka harus memakai tudung, memakai tutup kepala, sebenarnya itu adalah warisan daripada kekristenan di awal mula-mula. Itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Jadi artinya dulu pada masa Paulus ini, perempuan di dalam peribadatan itu selalu memakai tutup kepala dalam rangka menghormati wibawa suaminya, wibawa seorang laki-laki itu. Jadi artinya apapun yang kita lihat dalam tampilan lahiriah, memakai tutup kepala dan tidak memakai tutup kepala, tetapi yang mau disampaikan oleh pesan firman Tuhan adalah bagaimana kita menghargai bahwa keberadaan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, dalam berbagai perbedaan pekerjaan itu, dikatakan oleh firman Tuhan, kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Tuhan. Jadi tidak perlu memperbedakan apakah ini laki-laki atau ini perempuan. Termasuk Bapak Ibu dalam keluarga juga tentunya. Dalam kultur Batak masih kita dapati ada perbedaan antara pembagian warisan kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Tetapi di dalam aturan gereja kita, di dalam DPP gereja kita misalnya dikatakan bahwa pembagian warisan itu seharusnya diberikan setara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena apa? Baik laki-laki maupun perempuan adalah pemberian dari Tuhan. Memang dalam kultur Batak ada selalu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu nampak dari sebuah filosofi yang berkata begini, anak hamatean buruh hanguluan. Nah sebenarnya mau mengatakan kepada kita kalau orang tua itu sakit, pada umumnya dia lebih senang di rumah burunya, di rumah helanya. Tetapi setelah dia meninggal, maka anaknya akan berkata bahwa orang tuanya itu harus dibawa ke rumahnya. Itulah dikatakan bahwa anak hamatean buruh hanguluan. Jadi sebenarnya beruntunglah kita kalau punya buruh amanginangnya. Karena apa? Karena buruh itulah yang membuat kita lebih enak, lebih nyaman, kita dirawat. Tapi bukan berarti bahwa parumain pada zaman ini tidak mengasihi mertuanya, bukan demikian. Tapi filosofi itu sudah lama tertanam dalam diri orang Batak bahwa anak hamatean buruh itu hanguluan. Bapak Ibu, apapun persoalan seperti itu, firman Tuhan katakan kepada kita hari ini bahwa laki-laki dan perempuan
anak dohok borui, rakboi, silehon-lehon di debata yang kita harus syukuri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, siapapun kita, baik suami atau istri, anak laki-laki atau anak perempuan, kita berasal dari Allah. Oleh karena itu seluruh eksistensi kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita pikirkan, mari arahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi kalau masih ada orang yang memperbanding-bandingkan antara status laki-laki dan status perempuan pada zaman ini dalam konteks firman Tuhan juga, itu sudah ketinggalan. Artinya itu tidak relevan lagi di dalam kehidupan kita. Nah, topik hari ini berkata bahwa kita setara di hadapan Tuhan, bukan menghilangkan perbedaan, tetapi kepribadian kita, eksistensi kita, hadiriota song natinopani debata ikut takas madok mauliate jala sudi ngulutei manangaha penataula manangaha penatapikiri aha penatasakapi aha penabui dapat tita di nguluon sudi nai ko banotta laho mamuji pasangapo tuhatta muel ni paso-paso di bagasang ngulutta. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini kita disegarkan, kita diingatkan, dan kita dimotivasi di dalam supaya kita boleh melihat bahwa di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan itu, siapapun kita, baik orang miskin, baik orang kaya, akan nasangap, nalea, napugus, namora, sudina hita derupan di debata, rakbo hita, naniasian di debata. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman ini akan menyemangati kita, memberikan kita kekuatan yang baru untuk boleh melihat bahwa kita harus bersyukur pada Tuhan. Dalam diri kita ada potensi yang Tuhan berikan dan kita harus berikan semuanya itu untuk menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengajar kami saat ini untuk boleh semakin menyadari dan memahami bahwa kami adalah setara di hadapan Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, baik suami ataupun istri, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dalam keluarga, kami adalah semuanya sama dan satu di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk boleh menghidupi firman-Mu, sehingga kami boleh lebih bersyukur pada Tuhan atas apapun yang Tuhan telah berikan bagi kami. Segala potensi, talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kami semua, kiranya boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Engkau pulihkan kekuatan mereka. Engkau kuatkan orang-orang yang berduka, Engkau kuatkan orang-orang yang lemah, dan Engkau berikan penghiburan kepada orang-orang yang mengalami kesedihan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kuatkan kami dan mampukan kami ya Bapa, melewati masa pandemi COVID ini, supaya kami boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.